Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi kan saya sering ya scan channel terus dapat channel berapa gitu ya, update siaran TV digital. Terus banyak juga komentar sobat yang nulis dapat channel berapa ya di bawahnya dan beda-beda. Jadi pertanyaannya adalah kenapa channelnya berbeda-beda gitu ya. Padahal siaran TV digital di Jabodetabek gitu saya dapat misalkan 80, terus ada yang dapat 60, ada yang dapat 40 gitu padahal masih di Jabodetabek. Oke, jadi dalam video ini saya akan jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yuk kita simak videonya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, penyebabnya ini banyak banget faktornya. Nah, kita bahas Jabodetabek aja karena saya tinggalnya di Depok. Oke, jadi kalau misalnya bagi sobat yang tinggal di luar kota itu jelas berbeda siarannya. Karena apa? Karena setiap wilayah, apalagi yang di luar kota, misalkan di Solo, di Bandung, terus di Bali, itu pasti punya provider penyelenggara TV digitalnya. Ibaratnya apa ya, satu tower utama lah gitu yang tempatnya operator-operator menerima siarannya kemudian di-relay menggunakan tower tersebut, tower siaran TV digitalnya. Jadi ini berbeda-beda gitu, makanya jumlah siaran setiap daerah pun berbeda-beda. Seperti Jabodetabek pun ada siaran TV daerah, entah itu dari universitas atau dari TV lokal, termasuk di daerah ada, misalkan di Bandung ya ada TV Bandung, di Palembang ya ada TV Palembang, biasanya Pal TV kalau nggak salah ya. Jadi setiap daerah itu pasti berbeda-beda, tapi biasanya siaran yang sama itu yang nasional ya TVRI, terus siaran swasta itu ya RCTI, MNC, GTV, iNews, RCTI, Indosiar, terus Trans TV, TV One, Trans 7, banyak deh. Itu yang biasanya di TV analog dulu lengkap, itu pasti di TV digital juga lengkap karena mereka adalah TV swasta terbesar gitu ya. Yang bisa dibilang kalau di remote TV kita itu biasanya nomor 1 sampai 10 tuh pasti ada channel-channel tersebut. Nah, terus oke, itu kan setiap daerah, wilayah atau yang jauh-jauh tadi ya, itu jelas berbeda kan. Nah, kenapa di Jabodetabek pun juga berbeda padahal saya tinggal di Depok. Yang di Depok itu kemarin ada yang dapat sampai 86 channel. Kalau di kita kemarin sekitar 81 atau 82 gitu ya. Jadi beda juga. Terus padahal masih satu wilayah Depok aja deh, nggak usah ke Tangerang dulu. Itu pun ada yang dapat cuma 40, ada yang dapat 50 gitu. Terus Tangerang juga ada yang absen 47 channel ya, tapi sudah lengkap sebenarnya. 40-an channel itu sudah lengkap siaran TV nasionalnya yang biasa kita tonton ya. Itu sudah lebih dari cukup 40 channel gitu, dibayangin aja. Emang kita sanggup nonton satu persatu gitu, paling kan kita cuma nonton siaran TV yang ratingnya tinggi aja. Jadi di sini saya akan berikan alasan-alasannya. Yang pertama adalah wilayah, kondisi struktur wilayahnya. Jadi bahkan ada yang nggak dapat siaran TV digital sama sekali kalau memang lokasinya itu di lembah. Jadi banyak perumahan yang saya akhirnya pasang parabola di sana. Karena apa? Siaran TV digital nggak masuk ke sana karena dulunya apa, bekas persawahan, bayangin aja ya. Jadi kalau misalnya sobat naik mobil atau motor itu untuk wilayah dia tuh turunnya jauh banget gitu ya, turun karena dulunya bekas sawah atau bekas empang gitu. Terus habis itu naik lagi kalau mau keluar dari perumahan tersebut. Nah, untuk wilayah-wilayah tersebut itu bisa dibilang ya buat saya dead zone untuk siaran TV digital. Karena apa? Gak masuk, susah. Mau masuk mungkin harus diriin tower tinggi dulu, rumah tingkat 3 terus bikin tower di atasnya baru mungkin dapat ya. Sulit ya, apalagi yang benar-benar kekepung pohon-pohon tinggi di sekitar wilayahnya gitu ya. Nggak cuman kalau misalkan daerah Tanah Merah itu kan jarang pohon ya, turunan gitu mungkin masih bisa dapat pantulan. Tapi kalau ini benar-benar dikelilingin pohon, kita pun di rumah tersebut ngelihat kita juga ibaratnya kayak hutan gitu, kayak di tengah hutan gitu ya. Itu sulit. Terus nggak cuman wilayah lembah aja ya, misalkan wilayahnya sudah dataran tinggi seperti tempat saya ini sebenarnya dataran tinggi loh, Depok, Tapos, tapi sekitar rumah saya ini tinggi-tinggi gitu. Kalau misalkan beberapa wilayah itu bisa dapat pantulan ya, kalau misalkan hanya satu. Tapi kalau di tempat saya itu arahnya ke barat laut, pemancarnya gitu ya, di Kebon Jeruk gitu contohnya. Terus di arah barat laut tersebut ada gudang Lazada yang panjang banget ya. Nah, otomatis tiang kita harus lebih tinggi lagi. Di sini nggak bisa pakai indoor gitu. Jadi sudah jelas ya, wilayah itu menentukan banget berapa siaran TV digital yang sobat dapatkan. Ini pertama wilayah. Terus yang kedua, yaitu peralatan, alat tempur. Pada nyalain set-top box-nya, pada nyalain TV digitalnya, sensornya katanya kurang peka. Jadi set-top box pada nyariin chipsetnya. Oke, mungkin bagi sobat yang jauh dari pemancar yang benar-benar butuh chipset peka itu sangat-sangat dibutuhkan mungkin ya. Tapi kalau untuk kita yang di Jabodetabek kan sebenarnya pemancarnya nggak terlalu jauh. Jadi di sini pengaruh utamanya adalah di antena. Banyak banget yang masih pakai antena lamanya gitu. Kalau antena lamanya bagus, PF Goceng misalkan ya nggak apa-apa.
tapi dicek dulu kondisi antenanya masih utuh apa enggak gitu. PF goceng gitu, pas sampai atas tuh udah nggak goceng lagi, udah tinggal 1000 gitu ya, tinggal satu. Antenanya pada patah, itu banyak loh antena yang patah. Terus kemudian oke, bukan PF goceng, antenanya biasanya PX atau PF juga, cuman yang HDU 16 tuh banyak juga ya. Itu cek juga, kadang masanya banyak yang terbalik loh. Jadi konektornya di atas, akhirnya walaupun konektornya misalkan bener di bawah, kadang tutupnya lepas. Akhirnya apa? Ya sirkuitnya, saya sebut sirkuitnya di sini walaupun bisa disebut driven atau driver. Sirkuitnya itu, papannya itu udah karatan, udah hancur, jadi tergenang air gitu. Jadi kena air. Terus kabelnya juga ternyata udah pada, kalau saya bilang kabelnya udah expired, karena pas kita buka pun itu kulit kabel kita buka dalamnya debu, jadi serabutnya udah jadi debu, terus udah karat juga tuh tembaga dalamnya. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi kebanyakan di sini pertama antenanya ya. Jadi itu nomor 2, antenanya dicek lagi, kalau bisa diganti yang outdoor. Kalau seperti tempat tinggal saya ini nggak bakalan bisa indoor karena udah diganti antena yang 500.000 pun cuma dapat berapa channel doang gitu. Padahal itu pun naruhnya tinggi ya, di atas lantai atas itu, tingkat atas lantai 1 berarti ya, lantai dasar lantai 1. Terus kita taruh atas lemari juga gitu. Itu pun dapetnya cuma puluhan channel, 20-an pernah kita coba. Jadi nggak worth it. Harga 500.000 mendingan beli outdoor sekalian. Jadi banyak yang gonta-ganti antena, tapi antenanya indoor yang dibeli. Mau beli 10 antena juga yang nggak bakalan maksimal gitu. Jadi banyak loh yang maksain pingin antena indoor ya, karena memang tinggalnya di kontrakan, misalkan ribet mau naruh di outdoor. Tapi ya mau nggak mau, kita nggak bisa maksain indoor karena memang butuhnya outdoor gitu. Oke, lanjut ke kabelnya. Banyak yang penjual antena memang kabelnya itu sudah bawaan dari antenanya. Kalau sudah bawaan biasanya ya sudah terhubung semua gitu, atau kalau misalkan yang PF, PX atau merek Zeus, Intra gitu, itu kabelnya terpisah. Itu sebenarnya sudah cukup bagus selama nggak ada yang diputus ya, dengan catatan selama nggak ada sambungan. Tapi kalau udah ada sambungan, wah udah turun kualitasnya yang didapatkan. Misalkan kalau kabel tanpa sambungan tuh dapat 40 channel, di saat kita sambung itu mungkin jadi tinggal 20-an channel gitu. Jadi udah mengurangi kualitas sinyal yang didapat gitu. Terus kemudian kalau rekomendasi kabel saya bisa pakai Kitani ya. Biasanya pada beli merek Kitani. Terus kalau saya kadang lebih suka pakai kabel RG6. Kalau ada yang Belden USA itu kokoh banget kabelnya. Jadi saya suka tuh, mau dibuat gelantungan juga tuh kabel kuat banget. Karena biasa saya tarik parabola pun saya pakai. Nggak ada pengurangan kualitas. Dan biasanya saya pakai kabel 20 meter ya kurang lebih ya. 20 meter itu nggak pernah ada sambungan sih, memang saya menghindari sambungan. Jadi ini di kabel ya, kita bahas kabel nomor 3. Kalau bisa nggak ada sambungan, jadi yang tembus ke tembok pun dari kabel kan banyak tuh ya. Rumah-rumah yang disediakan kabel antena colok ke tembok, kalau bisa dilosin aja, dijebolin aja tuh lubangnya, bisa kok dipatahin. Jadi kabelnya langsung los gitu ke arah set-top box atau TV digital sobat. Karena kalau los gitu, itu tidak mengurangi kualitas gitu. Jadi tetap utuh yang didapat sinyalnya. Tapi kalau misalkan kabelnya sudah di atas 25 meter, biasanya baru butuh booster. Oke, jadi selanjutnya adalah kabel. Nah, terus selanjutnya lagi nomor 4 berarti ya, itu booster. Booster itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, tapi memang ada antena-antena yang sudah built-in booster. Seperti contohnya antena Venus cabai rawit, ada yang versi 1, versi 2. Itu nggak pakai booster bisa, ada port yang nggak pakai booster. Tapi setelah kita coba dengan port yang pakai booster, itu sudah ada videonya di Sakti Parabola Depok, yang langsung udah 2 video, yang langsung dan yang di tempat orang, tempat saya instalasi di rumah pelanggan. Nah, ternyata memang ada perbedaan channel. Jadi di saat kita pakai booster, jumlah channel lebih banyak karena memang channel yang sebenarnya bukan dari Jabodetabek ya, pemancar dari Bandung itu masuk ke Jabodetabek karena ditambahin booster tersebut. Jadi sebenarnya di sini booster sih fungsinya bukan untuk memperkuat sinyal gitu ya, tapi lebih kepada memperpanjang sinyal. Jadi sebenarnya kalau kabelnya pendek pun dicolok ke TV yang sama, itu jumlah channelnya misalkan 80 ya akan 80. Tapi kalau misalkan saat kita panjangin kabelnya pakai kabel 25 meter, dapatnya cuma 60. Nah, ini kalau ditambah booster dia akan balik lagi ke 80. Gitu. Jadi ada sinyal yang hilang di saat kabelnya panjang, semakin panjang itu pasti sinyalnya ada penurunan. Nah, di saat ada penurunan ya otomatis di saat di scan ya nggak nyampe gitu, sinyalnya habis pas masuk ke set-top box-nya atau ke TV digital sobat. Nah, itu dia dari penjelasan booster ya. Kemudian nomor 5, set-top box. Oke. Jadi kita gabung saja sama TV ya. Jadi memang dari pengalaman saya TV yang ya kelas standar atau kelas entry level lah bahasa halusnya. Jadi memang kadang sensornya kalah peka dengan set-top box TV digital yang memang desainnya buat set-top box gitu ya. Ada juga TV yang memang waktu itu nggak salah 50 inch ke atas. Itu saya bandingkan sensornya. Ini bukan dari tinggi sinyal ya, karena kalau sinyal 80-100% itu bisa disetting sebenarnya ya dari program.
Jadi bisa sinyal minim pun dibikin 100% semua bisa, karena saya pernah nyoba sendiri gitu. Jadi saya modif dibikin 100 semua, ternyata bisa. Jadi bukan dari situnya, tapi lebih ke pekaannya. Jadi misalkan walaupun cuma dapat sinyal 50, tapi pas kita scan dapatnya 80 channel contohnya. Terus kalau misalkan yang TV digitalnya sinyal 100 semua gitu misalkan, itu di scan dapatnya 80 juga. Jadi sebenarnya bukan dari situ, tapi dari kepekaannya ya, kepekaan. Jadi nggak peduli berapa tinggi sinyal, yang penting siarannya stabil. Jadi saya lebih ke arah situ, bukan ke nilai sinyal tinggi kualitasnya gitu, bukan ya. Jadi untuk TV-TV yang kelasnya mid ke high end itu sensornya bagus. Dari pengalaman saya masang-masang di rumah pelanggan ya, kadang kan kita bawa set-top box, kita buat ngetes di atas kan pakai set-top box, sampai bawah pakai TV digitalnya gitu. Ternyata pas kita colok lebih banyak dapatnya. Oh, berarti memang peka banget ini TV-nya gitu. Terus kalau misalkan sobat pakai TV digital tapi penasaran pengen beli set-top box, buat saya buang-buang duit, daripada uangnya buat beli set-top box, mendingan buat beli antenanya. Terus ada juga yang udah beli set-top box kok dapatnya cuma dikit, pengen beli set-top box lain. Daripada beli set-top box lain, mendingan ganti antenanya yang bagus sekalian gitu. Jadi jangan salahin set-top box-nya, jangan salahin sensornya, jangan salahin chipsetnya. Menurut saya lebih kepada antenanya, karena kalau misalkan antenanya udah bagus, sinyal luber-luber ya, itu mau sensor yang kurang peka pun sebenarnya bisa dapat lengkap gitu ya. Bedanya mungkin kalau yang peka bisa dapat sampai luar daerah gitu, kayak tadi yang Venus cabai rawit kita contohkan, pas pakai booster malah dapat TV Bandung gitu ya. Di saat nggak pakai booster ya TV Jabodetabek aja. Jadi contohnya ya seperti itu aja. Jadi itu dia tadi 5 jawaban saya kenapa siaran TV digital di setiap daerah atau wilayah itu bisa berbeda-beda. Oke, jadi silahkan absen di kolom komentar lagi ya, sobat dapat berapa channel dan wilayah mana, supaya bisa jadi patokan teman-teman yang lain. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.